Sobat Bintang, jika kita ingat kembali beberapa tahun lalu, tepatnya pada awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2022, seluruh dunia mengalami masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Rumah sakit penuh dengan pasien, terjadi kematian massal di mana-mana. Kita pun wajib pakai masker saat bepergian kemanapun. Kemudian pemerintah memberlakukan kebijakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk membatasi penyebaran COVID-19. Akibat kebijakan ini, sebagian besar kegiatan masyarakat harus dikerjakan di rumah, termasuk kegiatan sekolah, kuliah, dan kerja. Lalu, apa dampak PPKM ini? Beberapa dampak nyata yang terjadi, misalnya, banyak pedagang yang tidak bisa berdagang, mal dan tempat wisata sepi, dan akhirnya berdampak juga pada menurunnya perekonomian negara. Tapi, alhamdulillah, Indonesia sudah melewati pandemi ini. Hal ini ditunjukkan oleh keputusan penghentian PPKM oleh Presiden pada bulan Desember tahun 2022 lalu, yang berarti pandemi COVID-19 di Indonesia resmi sudah berakhir. Sobat Bintang, tahu nggak? Ternyata pandemi COVID disebabkan oleh virus loh. Lebih tepatnya virus COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Lantas, apa sebenarnya sih virus ini? Apakah virus ini sama dengan bakteri? Simak video ini sampai selesai ya, agar kalian dapatkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintang, bersama saya Kak Dwi, Master Teacher Biologi dari Bintang Pelajar. Kita akan membahas berbagai materi biologi SMA di dalam serial video pembelajaran dari Bintang Pelajar. Nah, di serial video ini kita akan mengupas tuntas hal-hal mengenai virus, seperti sejarah penemuan virus, struktur dan reproduksi virus, peranan virus, dan juga cara mencegah penyebaran virus. Nah, khusus di video yang pertama ini, kita akan bahas mengenai definisi virus, karakteristik virus, dan sejarah penemuan dari virus. Sobat Bintang, sebenarnya apa sih virus ini? Baik, Kak Dwi mulai dengan asal-muasal kata virus. Istilah virus berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu dari kata virion, yang berarti racun. Secara istilah, virus dapat juga diartikan sebagai partikel yang dapat menginfeksi organisme dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Kalau begitu, apa virus ini sama dengan bakteri? Nah, ternyata virus ini beda banget loh sama bakteri. Mari kita bandingkan keduanya. Yang pertama, virus memiliki ukuran sekitar 10 nanometer sampai 300 nanometer atau puluhan bahkan ratusan kali lebih kecil dari bakteri. Yang kedua, virus ini hanya dapat bereproduksi di dalam sel inang, sedangkan bakteri dapat bereproduksi secara mandiri tanpa perlu keberadaan sel inang. Yang ketiga, struktur tubuh virus lebih sederhana dari bakteri, karena virus tidak memiliki organel sel seperti bakteri. Dengan kata lain, virus bersifat aseluler. Lantas, virus ini gak tiba-tiba ada dong. Pasti ada asal-usul dan sejarahnya. Lalu, bagaimana sejarah ditemukannya virus? Penemuan virus berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer, seorang ahli kimia agrikultur Jerman, pada tahun 1879 terhadap penyakit musek tembakau. Penyakit ini menyebabkan daun tembakau memiliki banyak bercak kecoklatan. Meyer melakukan beberapa tahap percobaan, antara lain mengekstrak daun tembakau yang sakit, kemudian ekstrak tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau sehat. Dan alhasil, tanaman tembakau yang tadinya sehat menjadi sakit. Selain itu,
Mayer juga mengamati ekstrak tembakau dengan mikroskop cahaya. Namun, tidak terlihat adanya bakteri dalam ekstrak tersebut. Jadi, kesimpulan dari percobaan Mayer adalah penyakit mosaik pada tembakau disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil, karena bakteri ini tidak terlihat melalui mikroskop. Selanjutnya, percobaan Mayer ini kemudian dilakukan kembali oleh Dmitry Ivanovsky, seorang ahli botani Rusia pada tahun 1892 dengan sedikit modifikasi, yakni dengan menyaring dahulu ekstrak daun tembakau sakit dengan saringan bakteri sebelum disemprotkan ke tanaman tembakau sehat. Hasilnya, tanaman tembakau sehat itu juga menjadi sakit. Kesimpulan yang didapat oleh Ivanovsky adalah bahwa penyakit mosaik tembakau bisa disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil atau toksin bakteri yang lolos dari saringan bakteri. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1898, Martinus Beijering, seorang ahli mikrobiologi dan botani berkebangsaan Belanda, melakukan kembali percobaan Mayer dan Ivanovsky dengan beberapa modifikasi. Yang pertama, daun tembakau sakit diekstrak, kemudian ekstraknya disaring, lalu disemprotkan ke tanaman tembakau pertama yang sehat. Lalu, tanaman tembakau ini menjadi sakit. Selanjutnya, tanaman tembakau pertama yang sakit diekstrak dan disaring, lalu disemprotkan ke tanaman kedua yang sehat. Lalu, tanaman ini menjadi sakit. Selanjutnya, dari tanaman tembakau kedua diambil lagi ekstraknya. Percobaan ini dilakukan secara berulang pada tanaman tembakau lain yang sehat. Pada percobaan yang kedua, Beijering mencoba memasukkan ekstrak tembakau sakit ke medium nutrisi, dan hasilnya tidak muncul adanya koloni bakteri pada medium tersebut. Kesimpulan dari percobaan Beijering adalah penyakit mosaik tembakau tidak disebabkan oleh bakteri ataupun toksin bakteri, namun disebabkan oleh agen penginfeksi lain yang struktur tubuhnya lebih sederhana dari bakteri. Selanjutnya, agen penginfeksi ini kemudian diberi nama virus. Dan yang terakhir adalah percobaan yang dilakukan oleh Wendell Stanley, seorang ahli biokimia berkebangsaan Amerika Serikat pada tahun 1935. Stanley berhasil mengkristalkan virus dari daun tembakau yang terkena penyakit mosaik. Stanley melakukan penelitian dengan menggunakan 1 ton daun tembakau yang terinfeksi penyakit mosaik, dan ditemukan kristal berbentuk jarum. Kristal ini kemudian disimpan di dalam botol dan tidak menunjukkan adanya aktivitas kehidupan. Namun, saat kristal tersebut dilarutkan, kemudian larutannya diusapkan pada permukaan daun tembakau yang sehat, ternyata daun tersebut terjangkit penyakit yang sama. Karena virus bisa dikristalkan, maka hal ini menunjukkan bahwa virus memiliki sifat seperti benda mati. Atas penemuan ini, Wendell mendapat penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1946. Berdasarkan hasil percobaan yang didapat para ahli sebelumnya, ilmuwan menyimpulkan bahwa virus merupakan bentuk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup atau diistilahkan dengan makhluk metaorganisme. Oke Sobat Bintang, jadi itulah penjelasan dari Kak Dwi mengenai asal-muasal dan sejarah penemuan virus sebagai permulaan untuk kita bisa mengenali apa itu virus. Sampai jumpa pada video selanjutnya, tentunya masih di serial video pembelajaran biologi SMA mengenai virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.